Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita masuk ke dalam fasal pembahasan baru, fasal terakhir di halaman 84 dari kitab Zadul Ma'ad. Ada 3 fasal di dalam halaman tersebut, dan insyaallah ini merupakan fasal terakhir di dalam halaman 84. Faslun fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pembahasan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak punya nama tunggal, tapi beliau punya banyak nama. Maka bab ini tidak dinamakan dengan fi ismihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan nama nabi, tapi nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya banyak nama, yang populernya itu 5. Dari sekian banyak nama Nabi Muhammad itu yang populernya 5, Muhammad, Ahmad, Mustafa, Al-Mahi, dan seterusnya. Nanti yang tidak populer itu lebih banyak lagi. Jadi Rasulullah itu orang yang punya banyak nama, ya. Kenapa seperti itu akan kita jelaskan. Kenapa Rasulullah punya banyak nama akan kita jelaskan. Wa kulluha na'utun laisa a'laman mahdah bi mujarradi ta'rif. Dan semua nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu na'ut, sejenis sifat, laisa a'laman mahdah. Tapi sifat itu bukan hanya sebatas penanda untuk nama seorang manusia saja. Biasanya kita kan kalau memberi nama seseorang itu asal jadi, yang penting ada tanda. Jadi manusia itu butuh nama untuk menandakan dan membedakan antara seseorang dengan yang lain. Saya ingat betul Bapak Ibu, ini contoh untuk memudahkan kita paham betapa pentingnya nama. Dulu waktu saya di pesantren, ada 2 teman sekelas kami, namanya sama. Nama depan dia sama, nama belakang dia sama. Jadi nama depan dia Muhammad, nama belakangnya Rusdi. Nama depannya Muhammad, nama belakangnya Rijal. Ya. Jadi ada 2 teman kami dalam satu kelas, punya nama yang persis sama, awalan dan akhirannya, dan cara penulisannya pun sama, Muhammad Rijal. Dua-duanya namanya Muhammad Rijal. Nah akhirnya sering kalau di absen Muhammad Rijal, dua-duanya nunjuk tangan. Kalau di absen Muhammad Rijal, dua-duanya nunjuk tangan. Sehingga untuk membedakan 2 orang ini sebagai personal yang berbeda, guru ngambil inisiatif, walaupun itu tidak ada dalam ijazah kedua orang ini. Ijazah kedua orang ini namanya Muhammad Rijal, tok, titik. Tidak ada tambah-tambahan embel-embelan apapun. Tapi ada kepentingan, karena kalau nggak ditambah, nggak dikasih sesuatu yang spesifik, maka akan menimbulkan kekacauan. Itu kalau 2 orang. Kalau 3 lebih kacau lagi, 4 dan seterusnya lebih kacau lagi.
Maka Muhammad Rijal yang pertama dinamakan Agi, ya, pakai nama orang tuanya Abdul Ghani, ya. Dikasih tambahan dalam absen Muhammad Rijal Agi Abdul Ghani, nisbah kepada orang tuanya. Satu lagi kebetulan nama orang tuanya Rusdi, maka yang kedua ini namanya Muhammad Rijal Rusdi, seperti itu. Seandainya dua orang ini punya nama bapak yang sama, kacau lagi itu. Jadi kacau lagi. Nah, itu contoh Bapak Ibu betapa pentingnya sebuah nama ya untuk menjadi alam. Jadi alam itu menjadi pertanda untuk membedakan satu orang dengan orang yang lain, satu person dengan person yang lain. Nah, di sini berkaitan ya, kalau pembahasan ini kita kaitkan dengan nama-nama yang disandang oleh Rasulullah, dijelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, wa kulluha na'utun laisa a'laman mahdah di mujarradi ta'rif. Berkaitan nama-nama itu disandangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisat a'laman mahdah, bukan hanya pertanda saja, bukan kata sandang saja, nama itu dilekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mujarradi ta'rif, agar kita dapat mengenali ini orang nabi akhir zaman namanya Muhammad. Ini orang Rasul akhir zaman namanya Ahmad. Ini orang manusia pembawa risalah agama Allah namanya Mustafa. Bukan hanya sebatas itu saja Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan Rasulullah, nama yang dilekatkan kepada Rasulullah kemudian menjadi fakta keseharian beliau. Nah, ini dia. Jadi kan kalau kita orang tua kasih nama anak dengan harapan anak itu sesuai dengan namanya itu kan gitu. Tapi ada dua kemungkinan. Misalnya gini, kita punya anak kita itu kita namakan bagus sekali namanya. Saya terkesan kalau ada orang namanya bagus-bagus itu terkesan. Dari namanya aja bisa buat kita terkesan sama orang itu. Nanti perilakunya belakangan. Ada orang seperti itu Bapak. Salah satu nama yang paling buat saya terkesan itu namanya, misalnya ya, ada banyak nama, tapi ini contoh, tidak merujuk kepada siapapun. Ini tolong dipahami. Nanti kalau merujuk kepada seseorang dianggap pencemaran nama baik. Nah, saya terkesan kalau ada orang namanya Anwar Ilahi misalnya. Anwar itu jamak dari kata nur, ya. Nur itu kan cahaya. Anwar jamaknya. Berarti cahaya-cahaya. Ilahi yang bersifat ketuhanan gitu kan. Cahaya-cahaya Tuhan gitu kan. Kan keren betul namanya. Jadi orang tua anak ini memberikan nama anak ini Anwar Ilahi, berharap anaknya juga bisa sama seperti namanya kan gitu, harapannya gitu. Tapi belum tentu. Ya, ada dua kemungkinan. Si anak itu boleh jadi merepresentasikan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Tapi boleh jadi sebaliknya. Dia menjadi anak yang nakal, yang jahat. Bahkan kalau namanya Anwar Ilahi, perbuatannya itu Anwar Syaiton. Bisa jadi seperti itu. Ada dua potensi kan seperti itu. Selalu manusia seperti itu. Tidak ada manusia itu yang diberikan nama oleh orang tuanya dengan harapan anak itu menjadi jahat. Tidak ada. Misalnya orang Jawa itu ada nama anaknya Harto misalnya. Itu kan berharap agar anaknya itu banyak harta gitu. Nah, jadi seperti itu, selalu manusia seperti itu. Tapi kejadian umum pada manusia, nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia bisa merepresentasikan nama baik yang dia sandang itu, atau sebaliknya, dia menjadi orang lawan daripada nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Selalu seperti itu. Nah, kejadian seperti ini enggak berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Muhammad atau Rasulullah ini diberi nama oleh orang tuanya, jadi siapa yang memberi nama Nabi Muhammad? Ada yang mengatakan Abdul Muttalib, ya, ada yang mengatakan bapaknya sebelum wafat. Ya, jadi Nabi Muhammad kan ketika bapaknya Abdullah itu wafat, sudah dalam kandungan ibunya. Tapi kalau kita merujuk dalam kitab Barzanji yang memberikan nama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu ibunya Aminah. Wa tusammihi idza wada'tihi Muhammadan. Itu dalam redaksi Barzanji seperti itu. Dan kamu Aminah akan menamakan anakmu itu Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah. Karena nanti kelak
di kemudian hari dia akan menjadi orang yang dipuji-puji. Muhammad itu Bapak Ibu bentuk isim maf'ul dari kata hamida. Jadi ini belajar ilmu saraf sedikit. Dalam bahasa Arab ada ilmu saraf. Ilmu saraf itu ilmu yang mempelajari derivasi atau perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi perubahan kata dalam bahasa Arab itu lebih banyak dibandingkan bahasa Inggris. Misalnya saja Bapak Ibu dari kata hamida yahmadu, tahmidan, fahuwa muhammidun. Muhammidun itu orang yang senang muji, itu Muhammad. Orang yang dipuji-puji karena sikapnya yang baik, wadzaka Muhammadun. Jadi isim maf'ul, kata objek. Orang yang dipuji karena memang baik orangnya. Orang yang baik itu kan patut dipuji. Dan seseorang baru berhak dipuji ya kalau bisa bermanfaat kepada orang lain. Tapi kalau kedatangan dia atau keberadaan dia di tengah masyarakat banyak meresahkan masyarakat, kira-kira orang ini dapat pujian atau makian? Makian gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka mukadimah pasal ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berani tegas mengatakan wa kulluha na'utun laisa a'laman mahdah li mujarradi ta'rif. Berkaitan nama-nama yang disandang oleh Rasulullah SAW itu bukan sebatas pertanda saja, ya, bukan sebatas kata sandang saja untuk merujuk kepada satu person, ya, untuk kita kenali person itu li mujarradi ta'rif. Bal asmaun mustaqah, ya, bal asmaun mustaqah min sifatin qaimatin bihi tujibu lahul madah wal kamal. Bahkan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terambil dari nama-nama yang diambil dari sifat-sifat yang tegak. Jadi misalnya Muhammad terpuji, ya, atau dalam satu sabda Rasulullah memperkenalkan dirinya, ana al-mahi li annallaha yamhu bihil kufra. Jadi nama saya adalah al-mahi. Mahi itu ya pelebur atau penghapus. Karena dengan kedatanganku Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kekufuran. Nah, jadi Al-Mahi di situ Bapak Ibu faktual, tegak dia. Kenapa tegak? Memang faktanya Nabi Muhammad dengan kedatangan dia hilang kekafiran, kemusyrikan itu kan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dulu orang menyembah berhala semua, datangnya Nabi Muhammad beres, hancur berhala itu. Jadi maka Nabi Muhammad memperkenalkan dirinya dalam hadis itu, ana al-mahi. Dia sendiri menamakan dirinya ana al-mahi. Saya ini adalah si pelebur, li annallaha yamhu bihi kufra. Dengan kedatanganku Allah Subhanahu wa taala menghapus atau menghancurkan semua kekufuran dan kemusyrikan. Wa ana al-hashir, kata Rasulullah. Saya ini adalah tempat orang digiring. Ya, al-hashir itu maka ada dalam Al-Qur'an itu surah Al-Hasyru, ya, atau kita kenal dengan sebutan padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat orang dikumpulkan kelak di hari akhirat. Li annallaha yahsyurul anbiya tahta qadami, karena kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua nabi itu di bawah telapak kakiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud nama-nama Nabi Muhammad itu faktual, terambil dari sifat-sifat yang tegak yang ada di dalam dirinya. Kalau kita manusia boleh jadi seperti itu. Betapa banyak orang namanya Muhammad, orang sekarang bukan Nabi Muhammad. Orang namanya Muhammad, tapi kerjaannya syaitan. Itu banyak sekali kan. Nah, namanya Muhammad tapi kerjaannya syaitan. Banyak sekali di masa kita. Jadi nggak faktual. Beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau itu faktual, ya, sesuai dengan kepribadian beliau. Baik, maka Bapak Ibu tujibu lahul madaha wal kamala. Jadi karena sifat-sifat seperti itu nama Nabi Muhammad diberikan oleh kakeknya. Padahal nama Nabi Muhammad itu Muhammad, sebelumnya tidak ada orang yang menyandang nama itu, Bapak Ibu. Sebelumnya tidak ada manusia di seantero jazirah Arab itu, tidak ada orang yang menyandang nama itu bagi manusia. Jadi kalau dalam sejarah kenabian itu ada dua nama yang sebelum dua orang itu tidak ada orang sebelumnya memakai nama ini. Nah, jadi ini dua nama pertama dipakai. Yang pertama Nabi Yahya alaihissalam.
Jadi kita tahu bersama Yahya itu putranya Zakaria. Zakaria lama tidak punya keturunan, 90-an tahun doanya diistijabah sama Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Zakaria, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya." Zakaria, hari ini kami anugerahkan kepada kamu keturunan, itu dalam surat Maryam ya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Anak itu kami namakan Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Sebelumnya tidak ada orang yang menyandang nama itu. Jadi pertama manusia yang pakai nama Yahya itu ya Nabiullah Yahya, putranya Nabi Zakaria alaihissalam. Itu dalam bahasa Arab namanya alam mangkul. Jadi alam itu Bapak Ibu ini ilmu yang penting. Saya kira ilmu ini sangat penting, operasional dan fungsional, terutama bagi Bapak Ibu yang akan punya segera anak atau akan sedang nunggu-nunggu punya cucu. Ini penting ilmu ini. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua nama ya, alam mangkul dan alam murtajal namanya. Alam mangkul itu nama atau kata sandang yang sebelumnya tidak bisa atau tidak pernah dipakaikan untuk manusia. Jadi sebelumnya kata itu tidak pernah dipakaikan untuk manusia. Misalnya tadi Nabi Yahya itu namanya mangkul. Yahya itu artinya kan kehidupan. Jadi kehidupan itu ucapan yang sering diucapkan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari, tapi untuk dikasih nama kepada seseorang tidak pernah itu. Tapi kemudian dipakaikan kepada seorang Nabiullah namanya Yahya alaihissalam. Begitu juga kasus yang sama terjadi dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sebelumnya nggak ada orang yang kasih nama anaknya itu Muhammad. Nggak ada. Orang Arab itu namanya apa? Qusay, Kilab, Abdul Manaf, Hashim, itu nama mbah-mbah kakek-kakeknya Rasul kan itu semua namanya. Kidrah, Banah, Hammal, Umaisa, Salaman. Dalam keturunan Nabi itu tidak ada yang namanya Muhammad, tidak ada. Namanya seperti itu semua. Idris punya anak Kidrah, Kidrah punya anak Hammal, Banah, Banah punya anak lagi Salaman, Salaman punya anak Umaisa, Umaisa Adad, Adad Adnan, Ma'ad, Mizar, Mudar, Ilyas, Mudrika, Huzaimah, Kinanah. Tidak ada itu namanya Muhammad. Jadi orang pertama diberikan itu siapa? Muhammad. Maka itu disebut dengan alam mangkul dalam bahasa Arab. Jadi dia tidak populer untuk nama manusia, tapi dipakaikan. Nah, berkahnya Rasulullah nama itu jadi populer. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di Eropa sekarang nama yang paling populer itu Muhammad. Di Eropa. Di Eropa nama yang paling populer itu ada survei yang saya baca, itu namanya Muhammad. Di Turki gara-gara sekulerisasi Muhammad jadi Mehmet. Nah, itu gara-gara sekulerisasi di Turki. Muhammad jadi Mehmet. Dulu kan nggak boleh Arabisasi, itu nggak boleh. Bau-bau Arab itu nggak boleh. Azan harus pakai bahasa Turki. Baca Al-Quran harus pakai bahasa Turki. Ya. Sehingga nama-nama Muhammad yang berbau-bau Arab itu berubah menjadi Mehmet. Ya, menurut saya itu hilang makna sesungguhnya itu dari kata Muhammad. Maka kalau kita pahami ini dengan baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebaik-baik nama kata Rasulullah, ma'umida wa humida, yang ada unsur pemujaan dan sanjungan kepada Allah, itu sebaik-baiknya nama. Dan Nabi Muhammad punya hal ini. Maka tujibulahul madah wal kamal. Kita wajib, ya ini agak berlebihan mungkin, tapi benar adanya. Kita ini wajib sebenarnya untuk senantiasa memuji Rasulullah. Dan bentuk pujian sebaik-baiknya kita alamatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salawat. Kenapa salawat Bapak Ibu? Ini saya nanya ini. Ayo kita mikir. Saya ngajak Bapak Ibu pakai kesadaran penuh. Pertanyaan logika-logika kita main. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat, ya kan? Wa aqimus shalah wa atuz zakah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Pertanyaan berikutnya, apakah Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sholat? Ada sholat Allah? Enggak. Allah itu enggak sholat.
Pertanyaan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Besok Tasu'a, ya, lusa Asyura. Itu dalam konteks Muharram. Kalau Ramadan ya bulan Ramadan puasanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pertanyaan berikutnya, apakah Allah yang memerintahkan kita berpuasa? Beliau berpuasa? Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak puasa. Dia merintahkan kita puasa. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu boleh Bapak Ibu pakai kepada syariat-syariat yang lain. Zakat, Allah perintah kita zakat, tapi Allah tidak bayar zakat. Ya, apalagi faraid, Allah suruh kita membagi harta warisan itu dengan faraid. Allah tapi nggak pakai faraid. Allah perintahkan kita menikah, Allah sendiri tidak menikah, itu kan lam yalid wa lam yulad gitu kan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah, sekaligus Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka saya tidak bisa dengar Bapak Ibu kalau ada orang ngomong salawat besar-besar itu bid'ah, yang pas kita tempeleng orang itu. Tapi ya kena pidana, tidak boleh. Ini ada rekaman. Nggak usah. Kena pidana, saya nggak tanggung jawab. Kena kuhab nanti. Tapi orang itu tidak ngerti. Ya, betapa pentingnya salawat itu nggak ngerti. Mikirannya cetek, sumbunya pendek. Bahkan sering orang seperti itu kalau kita salawat keras-keras, ngomongnya gini, nggak nyunah. Nggak nyunah. Kayaknya dia yang nyunah. Tobat baru 2 bulan, udah ngomong nyunah dia itu. Suruh baca kita tidak bisa. Ngaji Al-Quran pun kayak mislul ghanam yamshi 'alal hajar, seperti kambing jalan di atas batu. Sudah ngomong kita nggak nyunah. Itu kelompok-kelompok baru sekarang banyak itu yang memunculkan keributan di Aceh, itu kelompok itu. Jadi ini karena tidak paham yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi Allah banyak kasih syariat kepada kita, Dia perintah syariat kepada kita, jalankan syariat kepada kita. Tapi Allah tidak memperlakukan syariat itu untuk dirinya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berselawat, Allah kasih dulu, tegasin. Kalau Dia dan para malaikat juga berselawat. Innallah. Ya kan itu gitu. Jadi Allah mempertegas dirinya itu berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru diminta kita kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Kan itu. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Bapak Ibu. Jadi ibadah yang dapat frekuensi kita Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salawat. Ketemu frekuensinya. Maka kalau ada orang yang ngomong, apa kamu salawat besar-besar? Itu orang goblok itu. Orang yang enggak ngerti syariat sebenarnya orang itu. Jadi Nabi Muhammad itu enggak betul disanjung. Ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Limpahan rahmat Allah, karunia Allah pada Nabi Muhammad itu penuh. Seperti penuhnya botol minuman ini. Nah ini logika cara berpikir para ulama gini Bapak Ibu. Rasulullah seperti botol ini, boleh kita ibaratkan seperti itu. Penuh fadilah, karunia, rahmat dari Allah. Penuh airnya itu. Kita sebagai manusia Bapak Ibu, sebagai umatnya Nabi, ingin kecipratan rahmatnya Allah dari Nabi ini, ingin fadilahnya Allah dari Nabi ini, kepingin juga kita kena. Bau-baunya itu kan kepingin kita kena. Bagaimana caranya? Ya Bapak Ibu harus isi dulu air ini sampai penuh kan, meluber dia itu kan, kemudian kan. Jadi ini botol aqua penuh. Kalau saya buka tutupnya, kemudian saya ambil, masukkan air, saya tuangkan air di sini, apa yang terjadi? Airnya kan luber. Nah, kita bersalawat kepada Rasulullah memaksudkan diri untuk meluberkan karunia dan fadilah yang ada pada diri Rasulullah, sehingga kita yang dekat-dekat dengan Nabi ini kecipratan Bapak Ibu. Gitu loh. Bisa paham Bapak Ibu? Kecipratan nih berkahnya Rasul nih. Kecipratan rahmatnya Rasul Bapak Ibu. Tapi ini kita udah malah salawat, bid'ahkan orang yang salawat lagi. Waduh, ini kacau. Ini terjadi di zaman kita sekarang. Nah, ini Bapak Ibu yang kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, penting sekali kita pahami ini dengan tenang, dengan baik. Jadi jangan terpengaruh. Ada orang ngomong, wah ini nggak nyunah. Dia sebenarnya nggak nyunah ngomong seperti itu.
tidak paham syariat secara keseluruhan orang yang ngomong seperti itu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya sesuai dengan yang dia perbuat, faktual. Muhammad bagi Rasulullah itu bukan hoax, tapi faktual seperti itu. Maka karena sifat-sifat terpuji itu tegak dalam dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah minta kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Sekali kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala balas 10 kali kepada kita. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Orang yang bersalawat kepadaku satu kali aja, Allah balas salawat orang itu 10 kali. Jadi kalau Bapak Ibu mau diselawatin sama Allah, resepnya itu gampang sebenarnya. Bapak Ibu banyak-banyakin aja salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara mainnya gitu. The rule of the game-nya seperti itu Bapak Ibu, diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut. Faminha Muhammadun. Ya, di antara nama-namanya yang banyak itu Bapak Ibu, Muhammadun. Ya, nama yang paling kita kenal. Ya, ada salah satu nama surat dalam Al-Qur'an namanya Muhammad, ya surat Muhammad. Wahwa asharuha, dan ini nama yang paling populer bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di Mesir teringat punya teman, ya, teman orang Mesir. Orang Arab itu kan punya tradisi ngafal nasab. Dia itu hafal nasab di atas dia itu 22 nenek moyangnya itu dia hafal nasabnya itu. Jadi dari nama dia sampai nenek moyang ke-18 itu namanya Muhammad semua. Jadi nama dia Muhammad, nama bapak dia Muhammad juga, nama kakek dia masih Muhammad, nama datuk dia Muhammad. Jadi kalau diurut Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 18 itu. Ya, itu saking fanatiknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wahwa asharuha. Ya ini yang paling. Tapi Pak Irwandi jangan ubah nama. Ini beliau ini katanya mau ganti nama. jangan pula seperti itu. Jadi apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita itu ya patut disyukuri juga ya, karena itu pemberian nama orang tua. Tapi Bapak Ibu dalam tradisi ulama, ini ngomong tradisi ulama, biasanya para ulama itu akan memberi nama anak-anak mereka dengan nama nenek moyang mereka. Ya, kalau ada nenek moyang atau kakek-kakek kita itu orang soleh, maka kebiasaan para ulama, anak yang lahir itu nanti akan diberikan lagi dengan nama nenek moyangnya dulu. Saya teringat dulu ketika Yahwa saya, ada Yahwa saya, lahir cucunya. Ya, cucunya ini kebetulan laki-laki. Laki-laki, kemudian kami punya kakek dari ibu saya itu namanya Ibrahim Amin. Akhirnya cucunya ini dikasih nama Ibrahim. Padahal Ibrahim itu untuk anak milenial kan nggak populer. Nama nggak populer. Nanti jadi Boim. Anak sekarang Boim. Tapi seperti itu. Tradisinya seperti itu Bapak Ibu. Menghidupkan kembali leluhur melalui anak keturunan kita itu. Wa bihi summiya fit Taurati sorihan kama bayyanahu fil Burhan wadih. Ya. Jadi fi kitabin jila'il afham fi fadli salati wassalam ala khairil anam. Wa bihi summiya fit Taurah. Jadi dengan nama inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Taurat itu tersebut dengan Muhammad. Nah, tapi ini harus Bapak Ibu harus paham gini. Kitab Taurat itu kan dan Injil tentunya. Kitab Taurat itu berbahasa Hebrew. Berbahasa Ibrani, karena Nabiullah Musa alaihissalam berasal dari Bani Israel gitu. Begitu juga Injil. Injil itu tidak berbahasa Arab. Injil itu berbahasa Nazaret atau berbahasa Suryani, karena Nabiullah Isa alaihissalam meskipun beliau native aslinya itu orang Bani Israel, tapi pada saat itu tutur kata yang dipakai oleh orang-orang Nazaret bahasa Suryani. Seperti ini Bapak Ibu. Kita kan punya banyak saudara-saudara Tiongkok di Penayung itu.
Saudara-saudara Tiongkok kita itu sudah nggak bertutur kata lagi Cina. Ya, bukan Mandarin lagi. Bukan Peking atau Mandarin atau orang Kanton. Ya, dia nggak bisa lagi bahasa Kanton mungkin. Kalau kita tanya bahasa Kanton, dia nggak paham lagi. Bahasa nenek moyangnya nggak paham lagi. Jadi ngomongnya apa? Bahasa Indonesia gitu. Tapi sukunya tetap Tiongkok, tetap Cina kan gitu. Nah gini, ini bisa dipahami. Jadi Nabiullah Isa alaihissalam itu Bani Israel. Tapi karena beliau tutur katanya itu sudah pakai bahasa Suryani semenjak beliau lahir, bahasa ibu-ibunya itu Suryani, maka Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Suryani. Baik dalam kitab Taurat maupun kitab Injil ada nyebut Muhammad, tapi bukan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab namanya Muhammad. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya yang terpuji. Kalau dalam bahasa Taurat namanya Farqalit. Itu maknanya Muhammad juga. Terjemahannya dalam bahasa Hebrew. Dalam bahasa Injil Suryani namanya Yohana. Ada kata-kata Yohana itu dalam Injil ada Bapak. Yohana itu apa maknanya? Yang terpuji. Kalau diarabkan menjadi Muhammad. Jadi kalau mau dicari mana kata Muhammad gak ketemu, ya gak akan pernah ketemu. Karena Injil itu bukan bahasa Arab. Gitu cara mikirnya gitu. Ya, ini supaya kita punya nalar cerdas dalam beragama. Nanti dibalik dikit sama orientalis sudah terbalik. Ya, itu cara nggak cerdas memahami ajaran agama. Jadi Nabi Muhammad ini tersebut, tapi dalam bahasa kitab suci itu. Kebetulan Taurat menggunakan Hebrew, Ibrani, maka sebutannya di situ adalah Farqalit. Akan datang Nabi akhir zaman, namanya Farqalit yang terpuji. Kebetulan nama Nabi kita itu ya terpuji, karena dia orang Arab, nggak pakai Farqalit, pakai Muhammad itu. Begitu juga dalam Injil yang berbahasa Suryani, tersebut di situ Yohana. Akan datang Al-Masiyah, akhir zaman itu namanya Yohana. Yohana itu orang yang terpuji. Ya karena Nabi Muhammad bukan orang Nazaret, bukan petutur Suryani, orang Arab, yang terpuji itu namanya Muhammad. Nah gitu. Jadi gitu cara memahaminya. Wa bihi summiya fit Taurati sharihan kama bayyanahu bil burhanil wadih. Ya, jadi di dalam kitab Taurat sharih tersebut nama Muhammad itu. Kama bayyanahu bil burhan, dan sebagaimana telah kami jelaskan dengan argumentasi yang jelas fi kitabin ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini punya kitab lain judulnya Jilaul Afham. Pemahaman yang terang benderang fi fadli salati wassalam ala khairil anam, tentang keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Seperti itu. Ya, wahwa kitabun fi fardin fi maknahu, dan itu kitab tunggal yang membahas ini. Jadi ini klaim beliau ya. Jadi klaim beliau tidak ada kitab khusus yang khusus mengkaji tentang nama Nabi Muhammad secara spesifik sebagaimana kitab yang beliau karang ini. Lam yusbiku ila mislihi fi kathrati fawaidihi wa ghazaratihi. Dan tidak ada sebelumnya dari kitab-kitab sebelumnya yang ngomong seperti ini. Nah, ini klaim beliau. Jadi kalau ulama klaim gini Bapak Ibu, tidak bisa kita pahami juga sombong kalau kita mau husnudon. Tapi kalau kita mau suudon itu terserah pembaca juga. Tapi kalau kita mau husnudon, seorang ilmuwan klaim dia pakar dalam satu ilmu, tidak boleh kita baca itu suatu kesombongan. Ginilah, contoh mudahnya gini. Bapak Ibu coba jalan, sepanjang jalan ini, jalan apa namanya sekarang? Daud Bereh. Dulu namanya Muhammad Jam ya? Bukan? Apa dulu namanya? Tengkunya Arif. Saya tahunya Tengkunya Arif. Sepanjang Tengkunya Arif ini kan nanti ada praktek dokter ya. Misalnya di Simpang Jambu Tape itu setelah Poltabes itu kan ada praktek dokter banyak itu. Bapak Ibu lihatlah pamflet-pamflet di situ. Dokter Fulan bin Fulan, SPOG macam lah titelnya itu. Di bawahnya tertulis apa? Ahli bedah jantung, ahli kandungan. Pernah nggak Bapak pikiran ini sombong bener orang, songong bener nggak? Pernah Bapak Ibu? Kok giliran ulama ngomong seperti itu ngomongnya sombong? Giliran dokter ngomong seperti itu dipajang lagi di pamflet. Seharusnya Bapak tempel di situ tulisan ini dokter sombong, songong. Kenapa? Karena deklarasi dia pinter, ahli ini, ahli itu, ya kan? Nah ini gitu, mudahnya gitu. Jadi kritisi diri sendiri supaya kita bisa selalu berhusnudzon kepada orang lain gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jalanlah, nanti ada konsultan bangunan
doktor, profesor, doktor Fulan bin Fulan STMT, sarjana teknik, master teknik misalnya kan, konsultan bangunan, ahli bidang beton misalnya itu dia Pak. Enggak pernah kita ngomong dia sombong, sombong enggak ada. Nah, itu namanya tahadus bin nikmah sekaligus iqraru bil ilmi itu. Maka para ulama itu kalau dalam konteks iqraru bil ilmi enggak bisa kita kategorikan dia sombong seperti itu. Jadi kita enggak pernah ngomong dokter itu sombong, enggak ngaku dirinya ahli ini, ahli itu macam-macam. Nah, itu harus dipahami dalam konteks seperti itu sehingga kita selalu bisa berhusnudzon kepada sesama saudara kita. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.